Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Amanda dan juga rekan saya Lisrina dan juga Muhammad Abdu ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang mata kuliah analisis sumber daya lahan dan air. Berikut kami memilih satuan lahan untuk Subdas Bagong. Subdas Bagong ini berada di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah sebesar 37,35 km persegi. Nah, di sini Subdas Bagong itu didominasi oleh bentuk lahan vulkanik dan juga struktural. Mungkin bisa dilihat bentuk lahan yang vulkanik itu berada di bagian atas, lalu habis itu bentuk lahan struktural ada di sebelah sini. Oke, next. Terdapat bentuk lahan antropogenik berupa bendungan Bagong. Bendungan Bagong itu terletak di dataran aluvial yang ditunjukkan oleh warna merah. Lalu selanjutnya ada kemampuan lahan Subdas Bagong. Nah, kami melakukan analisis terhadap 3 metode, yakni weight factor matching, lalu ada arithmetic matching, sama subjective matching. Nah, untuk yang pertama, weight factor matching ini kami memiliki 4 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas 3E, kelas 3S, kelas 4E, dan juga kelas 5S. Nah, di sini kenapa ada kelas 5S itu karena metode weight factor matching itu menggunakan bobot terberat pada parameter yang digunakan. Lalu next ada arithmetic matching. Di sini hanya ada 2 kelas, yaitu kelas 1 dan juga kelas 3S, di mana kelas 3S ini dibatasi oleh jenis tanah, faktor pembatas jenis tanah. Lalu ada subjective matching yang menghasilkan 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2S, kelas 3S, dan kelas 4E. Di sini kami melakukan interpretasi kondisi kualitatif lahan secara bersama-sama. Nah, perbandingan metodenya, metode matching menggunakan sistem pembobotan pada setiap parameter kemampuan lahan. Weight factor matching memberikan hasil yang komprehensif karena memperhitungkan faktor pembobot yang paling berat, tetapi membutuhkan data yang lengkap dan berpotensi menimbulkan bias jika bobot yang ditetapkan kurang objektif. Lalu untuk metode yang kedua, arithmetic matching menggunakan prinsip bobot dominan dari setiap parameter kemampuan lahan. Arithmetic matching menggunakan gabungan dari berbagai parameter untuk menghasilkan kelas kemampuan lahan. Kelebihannya adalah menggunakan perhitungan matematis yang jelas sehingga hasil yang didapatkan bersifat objektif. Namun, arithmetic matching bersifat sensitif terhadap data pencilan. Contohnya, lahan dengan drainase sangat buruk itu tetap bisa terlihat sesuai jika faktor yang lain itu dinilai bagus atau misal kelas 1 begitu. Nah, sementara subjective matching dapat dilakukan ketika memiliki keterbatasan data dengan menginterpretasikan pengetahuan peneliti. Hal tersebut memberikan efisiensi waktu yang lebih cepat karena kita tidak memerlukan data tambahan. Lalu next ada kesesuaian lahan pertanian. Ini juga kita menggunakan 3 metode, yaitu metode weight factor, arithmetic, sama subjektif yang menghasilkan kelas kemampuan yang tentunya berbeda-beda. Dan yang paling banyak itu ada di subjective matching karena kita menggunakan faktor pembatas yang berbeda-beda, bisa dilihat dari subkelasnya itu sendiri begitu. Lalu untuk kesesuaian lahan pertanian ini kami memilih tanaman padi dan jagung. Kenapa kami memilih tanaman padi dan jagung? Karena menurut data BBS, tanaman padi dan jagung adalah komoditas unggulan di Kabupaten Trenggalek. Nah, pada peta keseluruhan lahan pertanian untuk tanaman padi dan jagung memiliki faktor pembatas berupa E, W, dan S atau yang berada di subkelasnya. Yang artinya E itu adalah untuk erosi, biasanya disebabkan oleh parameter kemiringan lereng, kepekaan erosi, dan juga tingkat erosi. Lalu untuk faktor pembatas W itu biasanya digunakan untuk water atau air, biasanya disebabkan oleh sistem drainase. Dan terakhir ada pembatas S untuk parameter tanah seperti jenis tanah, tekstur tanah, dan juga banyaknya batuan. Selanjutnya ada kesesuaian lahan pertanian. Kami menggunakan rumah dengan ruang bawah tanah, rumah tanpa ruang bawah tanah, dan juga ada jalan dan sepi tank. Untuk rumah bawah tanah ini berbedanya pada sifat drainase, air tanah musiman, dan dalamnya hamparan batuan. Hasil analisisnya menunjukkan untuk yang dengan ruang bawah tanah terdapat 2 faktor, yaitu buruk dan sedang, serta rumah tanpa ruang bawah tanah yang juga sama. Lalu untuk jalan dan sepi tank, untuk jalan menunjukkan klasifikasinya sedang dan buruk berdasarkan parameter drainase, banjir, kemiringan lereng, dalamnya hamparan batuan, potensi kembang kerut, dan keberadaan batu. Sementara untuk sepi tank itu tergolong buruk dan yang sedang itu hanya di dataran aluvial saja. Lalu kesesuaian lahan untuk pariwisata,
ada taman, tempat bermain, dan lapangan golf. Untuk lahan pariwisata, tempat bermain didominasi kelas buruk karena memiliki jumlah batu yang banyak. Untuk tempat bermain terdapat buruk dan sedang, namun yang sedang hanya di dataran aluvial saja. Sementara untuk lapangan golf sedang dan buruk, dan sedangnya hanya di bagian lereng bawah dataran aluvial. Lalu selanjutnya ada tempat piknik, tempat berkemah, dan jalan setapak. Untuk tempat piknik memiliki kriteria hampir sama dengan tempat berkemah, namun dengan toleransi jumlah batu dan batuan yang lebih banyak. Untuk jalan setapak memiliki toleransi kemiringan yang cukup curam mencapai 20% pada kelas baik, namun di Subdes Bagong termasuk kelas buruk dan sedang. Selanjutnya untuk tempat berkemah memiliki toleransi kemiringan lereng hingga 8% dan jumlah material kerikil yang lebih banyak. Selanjutnya untuk analisis ketimbangan penggunaan lahan menggunakan instrumen peta perbandingan tahun 2017 dan 2024. Pada tahun 2017 itu pada tahun 2024 itu lebih padat dibandingkan dengan tahun 2017. Selanjutnya dari rekomendasi penggunaan lahan untuk lereng tengah gunung api, lalu lereng bawah gunung api, dataran aluvial, lembah sungai lereng tengah gunung api, lembah sungai lereng bawah gunung api, dan lembah sungai dataran aluvial perlu diperbaiki karena tidak sesuai. Sementara untuk kaki gunung api, gigi gunung tersier, lereng gunung tersier, dan lembah sungai kaki gunung api sudah sesuai. Untuk analisis curah hujan di Das Bagong, jadi data yang kami gunakan itu merupakan data curah hujan harian dari IMERS NASA dari periode 2001 sampai 2023. Curah hujan total tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan curah hujan sekitar 4.000 mm dan diduga akibat ada korelasi dengan peristiwa La Nina. Dan untuk hasil uji korelasi antara 8 stasiun dengan data satelit IMERS menunjukkan hubungan positif yang sangat tinggi dengan koefisien korelasi berkisar 98 hingga 100%. Untuk analisis ketersediaan air meteorologis yang kami gunakan, itu kami menggunakan probabilitas 90% dan 80%. Untuk probabilitas 90% itu menghasilkan total DRO tahunan sekitar 800 mm yang secara eksklusif terjadi pada selama musim basah dari November hingga Mei. Untuk analisis dengan probabilitas 80% itu total DRO tahunannya akumulasinya itu sebesar sekitar 700 mm yang sama terjadi juga dari periode November hingga Mei. Next, untuk potensi air tanah di Das Bagong itu kami melakukan dengan dua metode. Yang pertama metode statis, yang kedua metode imbuhan. Untuk perhitungan metode statis itu kami menerapkan untuk wilayah anisotropik menghasilkan cadangan air tanah dengan formasi Wonosari itu sendiri sebesar 290.000 meter kubik dan formasi Mandalika sebesar 260.000 meter kubik. Metode imbuhan diterapkan pada wilayah isotropik dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.000 mm per tahun, menghasilkan potensi tertinggi pada morfoset argo halangan sebesar 14 juta mm kubik per tahun dan formasi Mandalika sebesar 12 juta meter kubik per tahun. Nah, untuk peta distribusi berikut adalah peta distribusi potensi air tanah di Das Bagong. Dari distribusi peta tersebut menunjukkan zonasi spasial berdasarkan tingkat potensi dari rendah hingga tinggi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik hidrobiologi lokal dan kondisi lingkungan setempat. Zona dengan potensi tinggi terdapat di kawasan dengan geologi menguntungkan seperti litologi karbonat atau batuan dengan permeabilitas baik dan topografinya itu relatif datar. Formasi Wonosari dengan litologi karbonat dan struktur kars menunjukkan potensi tinggi, sedangkan Mandalika dengan variasi litologi vulkanik menunjukkan variasi potensi yang lebih besar antar zona. Untuk kebutuhan air di Das Bagong sendiri kami melakukan dua analisis, yaitu untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan domestik. Untuk analisis kebutuhan air pertanian kami menggunakan aplikasi Cropplot untuk periode tanam padi dan jagung yang menunjukkan pola kebutuhan yang bervariasi sepanjang tahun. Periode tanam 1 untuk padi menunjukkan puncak kebutuhan pada bulan Februari, sementara periode tanam 3 yang untuk jagung itu memiliki kebutuhan yang lebih stabil. Untuk kebutuhan air di Das Bagong yang metode untuk kebutuhan domestik sendiri kami dianalisis melalui potensi pemanenan air hujan di Desa Sumurup dengan total potensi sekitar
840.000 meter kubik per tahun, di mana mayoritas rumah menggunakan atap genteng yaitu sebesar 91% dibandingkan atap seng yaitu sekitar 8,5%. Untuk kerentanan pencemaran air di Das Bagong, berikut merupakan peta kerentanan pencemaran di Das Bagong menunjukkan perbedaan kelas antara area dengan kerentanan tinggi, sedang, dan rendah terhadap pencemaran berdasarkan kombinasi beberapa faktor seperti topografi, penggunaan lahan, serta liquidologi. Zona dengan kerentanan tinggi biasanya terdapat di lereng curam atau dekat aktivitas yang menghasilkan polutan, sedangkan yang lebih rendah identik dengan cekungan atau daerah datar. Untuk kesimpulan dan saran yang dapat diambil, berdasarkan seluruh analisis tersebut, Subdas Bagong memerlukan pendekatan pengelolaan yang integratif dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis meliputi implementasi teknik konservasi tanah dan air pada lereng curam, perencanaan tata ruang yang mengarahkan pembangunan ke area dengan kesesuaian tinggi, diversifikasi tanaman dengan mengutamakan tanaman jagung dibanding padi di wilayah berlereng, optimalisasi pemanenan air hujan dan konservasi air tanah, serta monitoring ketat terhadap alih fungsi lahan dan pencemaran air. Pengelolaan yang tepat akan menentukan keberlanjutan sumber daya lahan dan air di wilayah ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.